Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Insyaallah kita semuanya nahnu bi khair, alhamdulillah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan harapan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, tipu daya dan penyakit yang membahayakan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan mereview sedikit tentang materi sebelumnya. Yang mana materi sebelumnya adalah kita membahas tentang isim sifat dan mausuf. Nah, di situ nanti kita akan ketemu pada materi yang baru, memadukan sebuah kalimat atau jumlah mufidah antara dengan kata tunjuk dan isim sifat dan mausuf. Contohnya sebelumnya kita praktekkan terlebih dahulu tentang isim isyarah ya, kata tunjuk. Kata tunjuk yang sudah kita pelajari pada kelas 4 yang lalu, bahwasanya kata tunjuk terbagi dua, kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Dan kata tunjuk dekat pun terbagi dua, hada dan hadihi. Untuk yang jauhnya dalika, tilka. Nah, saya kasih contoh nih. Di sini ada sebuah pulpen. Pulpen di sini adalah sebuah kata benda. Jika kita menggunakan kata tunjuk, ya sesuai dengan prakteknya ya, pulpen ini kita pegang, berarti kita menyebutnya hada qalamun. Berbeda halnya ketika pulpen ini jaraknya jauh seperti ini dan kita tunjuk menjadi dzalika qalamun. Begitupun kata benda buku tulis ini. Buku tulis ini bahasa Arabnya adalah kurrosatun. Jika kita pegang buku tulis ini karena ini dekat, menjadi hadhihi kurrosatun. Oke, hadhihi kurrosatun. Dan ketika ini jauh bendanya, berarti kita menggunakan tilka kurrosatun. Nah, perbedaannya itu apa? Kata benda mudzakkar dan kata benda muannats. Yang mana kalau kata benda mudzakkar akhirannya hurufnya tidak ada ta marbutohnya. Begitupun jika kata bendanya ada ta marbutohnya, berarti dia termasuk kata benda muannats. Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan materi baru ya. Terima kasih. Kita lihat sama-sama materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, silakan untuk membuka buku bahasa Arabnya masing-masing, halaman arba'ah wa ishruna atau halaman 24. Sudah? Pada halaman 24 di sana ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama dan kedua itu ada bentuk kalimat pertanyaan, dan yang ketiga di situ ada kalimat pernyataan. Yang mana di sini masih membahas tentang isim sifat dan mausuf, kata sifat dan benda yang disifatinya. Pada bagian yang pertama, kalimat yang pertama, di situ ada kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan di situ menggunakan kata tanya ma yang artinya apa dan dibarengi dengan isim isyarah. Kata tanya yang dibarengi dengan isim isyarah. Di sana ada isim isyarah atau kata tunjuk dekat ya. Ada hadza dan hadhihi. Seperti apa yang sudah kita pelajari pada kelas 4 yang lalu, bahwasanya kata tunjuk dekat terbagi menjadi 2. Ada kata tunjuk dekat hadza, ada kata tunjuk dekat hadhihi. Begitupun kata tunjuk jauhnya. Kata tunjuk jauh ada dzalika dan tilka. Baik hadza maupun dzalika di situ diperuntukkan untuk kata benda yang muzakkar. Kata benda yang muzakkar itu ciri-cirinya bagaimana? Kata benda yang akhirannya hurufnya tidak ada ta marbutohnya.
Oke. Berbeda halnya jika hadhihi dengan tilka, di situ isimnya dia muannats atau kata bendanya akhiran hurufnya atau huruf akhirnya itu menggunakan ta marbutah. Oke, itu aja review. Selanjutnya kita akan lanjut pembahasan tentang kalimat tanya yang ada pada halaman 24. Pada halaman 24 di sini ada contoh ma hadza. Oke, kita sepakati bareng-bareng nih ya. Kalau misalkan prakteknya penggunaan kata tunjuk itu harus sesuai dengan jarak. Jika benda itu jaraknya jauh dengan kita, berarti gunakan kata tunjuk jauh. Jika kata benda tersebut dekat dengan kita atau kita pegang, itu berarti menggunakan kata tunjuk dekat. Bisa dipahami ya? Nah, kita sepakati nih, kalau atau jika kata tunjuk ini tertulis, ya, bentuknya tertulis. Contohnya seperti sini, ma hadza, kita sepakati bareng-bareng. Ketika pertanyaan hadza, jawabannya pun harus hadza, dan pastikan sesuaikan dengan kata bendanya. Oke, hadza berarti kata bendanya harus berbentuk mudzakkar. Contoh ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Oke, hajarun di sini adalah bentuk kata benda mudzakkar yang mana akhirannya tidak menggunakan ta marbutah. Ya, ini batu. Selanjutnya yang kedua, contohnya ma hadhihi syajaratun. Kenapa syajaratun menggunakan kata tunjuk hadhihi? Karena syajaratun termasuk kata benda muannats yang akhirannya hurufnya menggunakan ta marbutah. Jadinya dia harus menggunakan hadhihi. Ma hadhihi syajaratun. Tidak bisa hadhihi hajarun, karena tidak memenuhi syarat. Syarat menggunakan kata tunjuk hadhihi, dia kata bendanya harus menggunakan kata benda muannats yang mana akhirannya hurufnya adalah ta marbutah. Sampai sini bisa dipahami? Hal fahimtum? Insyaallah fahim ya, mudah-mudahan paham semuanya. Kita lanjut bentuk kalimat yang kedua. Di sini ada bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan. Masmu hadhihi syajarati. Di sini dia harokatnya menjadi kasroh. Kenapa demikian? Di dalam kaidah bahasa Arab di sini namanya mudhof wa mudhof ilaih, tapi kalian nggak perlu dipikirin, nggak usah pikirin, pusing, masih SD ya. Kita tentukan aja bentuknya seperti ini. Oke, sepakat? Masmu hadhihi syajarati. Apa nama pohon ini? Bentuk kalimat pertanyaan seperti ini memiliki dua bentuk jawaban. Yang pertama, ismuha nuqta 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 atau titik 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 syajaratu nuqta nuqta nuqta, pohon. Apa tuh? Ismuha, namanya. Apa? Menggunakan kata tunjuk apa kalau syajarah? Hadhihi, betul. Ismuha hadhihi syajaratu, contoh pohon kelapa. Syajaratun narajili. Ya, lanjut. Adapun bentuk jawaban yang kedua, di situ ada hadhihi syajaratu, contoh hadhihi syajaratun narajili. Ya, ini pohon kelapa. Nah, untuk selanjutnya kita sepakati
jika kalian bertemu dengan bentuk pertanyaan seperti ini, kita langsung saja menggunakan bentuk jawaban yang B. Hadihi syajaratun. Maaf, hadihi syajaratu. Contoh, hadihi syajaratun narajili. Oke? Nah, selanjutnya kita ke bentuk kalimat yang ketiga. Di sini kita melihat pola ya. Pola kalimat di sini ada isim isyarah, isim kata bendanya, dan isim sifatnya. Ya, isim sifatnya ini kata benda yang disifati oleh si isim sifat. Contoh yang pertama, hadhihi syajaratul fawfali tawilatun, yang artinya ini pohon pinang yang panjang. Oke, tawilatun panjang ya. Nah, di sini hadhihi sebagai isim isyarah. Isim isyarah yang menjelaskan kata tunjuk dekat. Kenapa hadhihi? Karena setelahnya adalah kata benda muannats, yang mana syajaratu di sini hurufnya menggunakan huruf ta marbutah ya, yang menjadikan kata tunjuknya atau tunjuk dekatnya menjadi hadhihi, bukan hadza. Hadhihi syajaratul fawfali. Kenapa fawfali? Karena tadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya kalau nanti kamu membuat kalimat memberikan nama sebuah pohon pinang, berarti akhiran harokatnya dia berbentuk kasroh. Hadhihi syajaratul fawfali tawilatun. Nah, di isim sifat di sini dia tidak ada perubahan, tetap tawilatun. Oke. Nah, selanjutnya bentuk kalimat yang kedua masih sama. Di sini ada isim isyarah, isim dan isim sifat. Hadhihi syajaratul kurkumi qasiratun. Hadhihi sebagai isim isyarah, syajaratul kurkumi tadi ya. Ini tadi bentuknya seperti ini, harus harokatnya harokat kasroh. Syajaratul kurkumi qasiratun, tidak ada perubahan untuk sifatnya. Ya, qasiratun. Ini pohon kunyit pendek. Ya, bentuknya pendek, sifatnya pendek, cirinya pendek. Pohon kunyit pendek. Paham? Oke. Nah, selanjutnya, jika kalian semuanya sudah paham, kita akan berlatih yang ada pada halaman 25, halaman 25, at-tamrinat ats-tsaniyah, latihan kedua. Nah, kita akan mengerjakannya bareng-bareng, tapi Pak Faisal tidak akan memberikan jawabannya langsung. Pak Faisal hanya sekedar menjelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk soalnya. Oke, perhatikan jika ingin mudah menjawabnya. Bagian yang alif, akmilil ibarati al-atiyah qasirah au tawilah. Kenapa bisa membacanya qasirah au tawilah? Boleh. Kalau membacanya disukunkan akhirannya dalam bahasa Arab boleh, tetapi ketika menulisnya tidak boleh disukunkan. Ya, membacanya boleh qasiratun, boleh tawilatun, atau qasirah atau tawilah. Ya, jadi untuk menulisannya tetap qasiratun menggunakan dhammatain, tapi kalau ingin membacanya boleh disukunkan. Untuk membacanya ya, itu yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya tadi ya, akmilil ibaratil al-atiyah. Lengkapi kalimat berikut dengan tawilah atau qasirah, tawilatun atau qasiratun. Namratul ula syajaratun narajili. Perhatikan, di sini disuruh melengkapi pohon narajil. Apa pohon narajil? Pohon kelapa. Pohon kelapa, nuqta. Tawilah, tawilatun atau qasiratun. Pilih.
panjang atau pendek pohon kelapa. Selanjutnya namroh atsaniyah, syajaratul babaya. Syajaratul babaya. Di sini syajaratul babaya dia bentuk harokatnya harokat fathah karena akhirannya dia hurufnya adalah huruf alif, jadi tidak bisa babayi. Oke, perhatikan ya. Nah, seperti itu. Syajaratul babaya, pohon pepaya, cirinya bagaimana? Nuqtah 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 nuqtah, qasirah pendek atau tawilah panjang. Oke. Pak Faisal harap semuanya diisi sesuai dengan kenyataannya, jadi tidak ngasal. Oke, nyatanya bagaimana tuh pohon pepaya? Panjang atau pendek? Baru diisi. Pilih qasiratun atau tawilatun. Selanjutnya namroh atsalitsah, syajaratut tufahi. Pohon apel, cirinya bagaimana? Nuqtah 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 nuqtah, qasiratun atau tawilatun. Namratu ar-rabi'ah, syajaratut tamatimi. Pohon tomat, cirinya qasiratun atau tawilatun, pendek atau panjang. Oke, lanjut. Namrah al-khamisah, syajaratul kasafa. Tadi yang sudah Pak Bisa sampaikan bahwasanya di sini dia tidak bisa kasafi karena akhir hurufnya adalah huruf alif. Syajaratul kasafa, nuqtah 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 nuqtah. Pohon singkong, cirinya panjang atau pendek. Oke, Pak Faisal kira bisa dipahami ya untuk bagian alif untuk latihan yang kedua. Selanjutnya Pak Faisal akan jelaskan untuk bagian yang ba. Bagian yang ba halaman 25. Al-ba. Akmilil al-ajwibah al-atiyah. La au na'am. Bagian B, lengkapi kalimat berikut dengan na'am atau la. Oke. Namratul ula. Hal syajaratul manja tawilatun. Yang perlu kita perhatikan adalah bentuk kata tanyanya di sini menggunakan kata tanya hal yang artinya apakah. Ketika ada bentuk kata tanya hal atau apakah, jawabannya tinggal pilih antara na'am atau la. Oke, na'am atau la. Oke. Namratul ula, hal syajaratul manja tawilatun. Tadi ya, di sini tidak bisa manji karena ada alif. Akhir hurufnya alif. Ya, hal syajaratul manja tawilatun. Apakah pohon mangga itu panjang? Kira-kira panjang gak nih? Kalau misalkan iya, sudah kita lihat aja ya. Kalau misalkan jawabannya dia sesuai dengan pertanyaannya, di sini tawilatun, di sini tawilatun, sudah jelas berarti apa? Kalau sudah jelas berarti jawabannya iya. Naam, contoh ya, naam hiya tawilatun. Ini gampang nih, karena kalau misalkan iya dia tinggal menjelaskan isim sifatnya sama seperti pertanyaannya yang diajukan. Selanjutnya, namratu tsaniyah, hal syajaratud duriyani qasiratun. Apakah pohon durian itu pendek? Apakah pohon durian pendek? Oke, di sini nuqtah 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 hiya tawilatun. Dia bentuknya panjang di sini jawabannya. Kalau misalkan jawabannya dia memperbaiki pertanyaannya, berarti di sini jawabannya la, tidak atau iya. Misalkan nih seperti ini contohnya nih. Apakah ini pulpen? Tidak, ini pensil. Penjelas tuh, penjelas dari pernyataan tidak. Oke, paham ya? Insyaallah. Lanjut, namrah ats-tsalitsah, hal syajaratuz zanjabili tawilatun. Apakah pohon jahe panjang? Panjangan nih kira-kira pohon jahe.
Nuqta hiya qasiratun. Lihat di sini jawabannya qasirah, di sini pertanyaannya tawilah. Ya, silakan dipilih la atau na'am. Ya, seperti apa yang sudah Pak Faisal tadi jelaskan. Selanjutnya Namrah ar-rabi'ah. Hal syajaratun nakhli tawilatun. Di sini nakhli ya, kalau dia menggunakan hak jadinya dia bukan palem. Jadinya apa? Jadinya lebah. Ya, jadi seperti itu bahasa Arab tuh. Jadi hati-hati. Hal syajaratun nakhli tawilatun. Apakah pohon palem panjang? Nuqta khiya tawilatun. Lihat jawabannya dia sama seperti pertanyaan. Oke. Jawabannya tinggal pilih na'am atau la. Selanjutnya Namrah al-khamisah. Hal syajaratul babinjani. Tadi kan di buku kalian itu di sini harokatnya fathah ya. Tolong diganti, dicoret, diganti kasrah. Hal syajaratul babinjani tawilatun. Apakah pohon terong panjang? Nuqta atau titik. Hiya qasiratun. Ya, dia pendek. Nah, di sini jawabannya pendek, di sini pertanyaannya panjang. Silakan jawabannya na'am atau la. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nantinya ada yang tanyakan, silakan boleh tanyakan via WhatsApp. Oke, kita lanjut, dibuka halaman sittata wa ishruna. Oke, bagian jim. Oke. Bagian jim, ikhtar kalimatan munasibatan fil qausaini likmali hadhil jumlah. Bagian C, pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Namratul ula. Syajaratul badinjani. Pohon terong. Di sini sudah melengkapi. Pilihannya tinggal milih tawilatun au qasiratun. Oke, sesuaikan. Pohon terong itu panjang atau pendek. Selanjutnya namrata tsaniyah. Syajaratur rambutani. Pohon rambutan panjang atau pendek. Oke, namrah ats-tsalitsah. Syajaratun narajili. Pohon kelapa panjang, tawilatun au qasiratun. Panjang atau pendek. Oke. Selanjutnya namrah ar-rabi'ah. Halil hadiqatu wara al-baiti. Nih, wara al-baiti. Ini adalah kata penghubung. Ketika kata benda dia bertemu sebelumnya ada kata penghubung, akhiran harokatnya pastikan dia harus harokatnya kasroh. Halil hadiqatu wara al-baiti. Apakah kebun ada di belakang rumah? Nuqta titik. Nanti kamu lengkapi na'am atau la. Jawabannya hiya bijanibil baiti. Ya, dia ada di samping rumah. Ya, dia tidak sama seperti pertanyaannya. Jadi jawabannya na'am atau la nih kira-kira. Oke, lanjut. Namrah al-khamisah. Tanmu syajaratun narajili. Nuqta al-ardi. Pertanyaannya melengkapi dengan menggunakan kata penghubung harfu jar. Ala atau fi, di atas atau di dalam. Oke. Kalau di sini kata penghubung berarti dia harus kasroh. Lihat seperti ini. Harokatnya harus kasroh. Tanmu syajaratun narajili nuqta al-ardi. Tumbuh sebuah pohon kelapa titik tanah di atas atau di dalam. Oke. Selanjutnya bagian dal. Bagian dal, silil kalimati fil majmu'ati alif ma'al kalimati al-munasibah fil majmu'ah ba. Yang D, pasangkan kalimat pada kolom alif dengan kalimat pada kolom ba. Oke, perhatikan namrah al-ula. Jadi nanti nomor 1 itu kamu cocok ini, yang alif, ba, jim, dal atau ha. Ya, sesuaikan. Pertanyaan pertama,
syajaratul faufali, pohon pinang. Kira-kira di sini ada pilihannya enggak? Nanti kalian pilih pohon pinang ciri-cirinya apa. Lanjut, yang kedua, namroh atsaniyah syajaratul inab, sama seperti yang dimaksud pada nomor pertama. Bentuknya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Selanjutnya namroh atsalisah masmu hadhi syajarah, apa nama pohon ini? Oke, cari bentuk jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nomor 3. Alif, ba, jim, dal atau ha. Selanjutnya yang keempat, namrah ar-rabi'ah. Hal hadhi syajaratul mauzi? Oke. Apakah ini pohon pisang? Mauz. Ya. Kalau nggak percaya silakan nanti kalian lihat lagi kosakata barunya, apa itu mauz. Mauz itu pohon apa? Nanti cari jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan pada nomor 4. Alif, ba, dal, alif, ba, jim, dal atau ha. Selanjutnya pertanyaan atau namrah al-khamisah, hal syajaratun nakhli tawilah, hal syajaratun nakhli tawilatun, apakah pohon apa nih nakhl? Pohon apa Pak? Nakhl. Oke, nanti kamu cari pohonnya dia panjang, bener nggak nih pohon nakhl panjang? Nah, cari bentuk jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nomor 5. Sampai sini sekiranya mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya ya. Hal fahimtum, insyaallah fahim, semoga paham semuanya. Terima kasih. Untuk tugasnya tadi ya, Pak Besa sudah menjelaskan. Silakan nanti kalian kerjakan tugas atau latihan yang kedua halaman 25 sampai halaman 27. Oke, untuk tugasnya dikirim di grup WhatsApp, baik grup pelajaran bahasa Arab ya atau grup kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Itu saja dari Kak Faisal. Kita lanjut ke penutup. Terima kasih. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah semuanya bisa pahami? Insya Allah mudah-mudahan gampang lah ya, mudah-mudahan paham. Amin, amin, amin. Kesimpulannya adalah yang perlu Pak Faisal ingatkan adalah nanti ketika Pak Faisal akan memberikan tugas, contohnya tugasnya adalah menerjemahkan bahasa Indonesia atau mengubah kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Contohnya ini pohon pisang, berarti hadhihi syajaratul mauzi. Ya, syajarapunya dia tidak menggunakan alif lam, al-mauznya dia menggunakan alif lam, dan akhiran harokatnya menggunakan kasroh. Ya, itu yang perlu kita sepakati. Jadinya hadhihi syajaratul mauzi. Oke? Nanti untuk kaidah bahasa Arabnya nanti kalau sudah kita masuk ke jenjang tingkat sanawiyah atau aliyah. Itu aja. Terima kasih dari Pak Faisal, itu aja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.